Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu memang menakjubkan. Menurut saya, hidup itu memang anugerah yang luar biasa. Kita lahir tanpa modal apapun, tanpa investasi apa-apa, tiba-tiba kita lahir dan menikmati kehidupan. Dan pada awal kehidupan kita begitu dicintai, dipeluk, diperhatikan, full attention, dikasih makan, dikasih minum, diajari berjalan, dan segala macam hal. Karena itu hidup itu menakjubkan. Namun dalam perjalanan, tidak semua orang hidup dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Sebabnya apa? Sebabnya kita menyimpan peristiwa-peristiwa yang memuat kandungan emosi-emosi yang tebal. Dan seringkali yang disimpan justru emosi-emosi negatif. Itulah yang kemudian membentuk kekuatan yang menggerakkan kita dalam memandang dunia, dalam bereaksi, dalam mengambil keputusan. Dan karena yang menggerakkan itu adalah energi negatif, maka kemudian bahkan tanpa melakukan apapun, kita sudah merasa tidak bahagia. Bahkan bangun tidur pun, belum melakukan apa-apa, sudah tidak bahagia. Karena kita digerakkan oleh energi negatif yang terkumpul, menumpuk, dan kita simpan dalam sejarah kehidupan kita. Kalau kita mempunyai kehendak baik dan melakukan perubahan, seringkali kehendak baik dan perubahan itu tidak cukup. Mengapa? Karena kita sudah mengakumulasi emosi-emosi negatif yang menjadi energi besar yang kita kumpulkan sejak kita kecil. Dan karena itu sulit berubah. Itu menjadi medan energi yang menggerakkan kita dalam mengambil keputusan, dalam bersikap, dalam bereaksi. Dan itu sudah menjadi otonom, otomatis bergerak sendiri. Maka ketika kita punya niat baik untuk berubah, kemudian kita seringkali kembali kepada medan energi yang sudah biasa menggerakkan kita dalam mengambil sikap. Maka banyak kegiatan seperti rekoleksi, renungan, retret, niat baik untuk berubah kadang-kadang hasilnya tidak konsisten. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa berubah? Kita harus mengubah medan energi itu. Energi negatif yang sudah dikumpulkan dari lama itu kita lepaskan. Nah, bagaimana cara melepaskannya? Pertama, kita menyadarinya. Menyadari bahwa dalam peristiwa sepanjang sejarah kehidupan kita itu ada momen-momen negatif yang kemudian terus kita simpan. Masih kita ingat. Bahkan seringkali muncul tanpa sengaja kita ingat, muncul dan kemudian perasaan negatif yang menyertai ikut juga muncul. Nah, sesudah menyadarinya, mensyukurinya. Negatif kok disyukuri, bagaimana? Nah, itulah. Negatif pun bisa disyukuri karena itu sudah lewat. Mestinya sudah ditinggalkan. Nah, dengan mensyukuri sebetulnya kita mengganti kekuatan dan daya emosi negatif itu dengan daya emosi positif, yaitu rasa syukur. Maka kalau kita bisa menyadarinya, mensyukurinya, kita dengan sendirinya sudah bisa melepaskannya. Lalu kita kemudian bisa move on, bergerak, dan kemudian menghayati kehidupan yang baru. Sebetulnya kita mestinya hidup itu penuh syukur. Karena modal saja tidak. Kemudian kita terus-menerus dikasihi. Dan kemudian kita terus-menerus didampingi, dibimbing, diarahkan menuju yang baik. Tuhan mengasihi kita, tidak pernah menyerah mengasihi kita.
dan menuntun kita supaya bisa merasakan kasih-Nya secara full kesadaran. Maka sebetulnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur dan bersukacita. Maka bagi kita harusnya hidup dalam kasih. Kalau sudah menikah, cintailah pasangan dengan sungguh-sungguh passionate. Pasti membahagiakan. Kita aja kalau dicintai passionately, bahagia sekali. Maka mari kita melakukannya. Apalagi dengan pasangan yang memang sudah diberkati Tuhan. Wah, itu membahagiakan pasangan dan kita sendiri juga bahagia. Juga kalau masih muda, belum menikah, hiduplah dengan passionate, berkobar-kobar, antusias, penuh sukacita. Karena hidup itu menakjubkan. Hidup secara positif, penuh syukur dan sukacita. Nah, pada waktu itu justru kita bisa menarik banyak energi positif yang membuat hidup kita semakin penuh syukur dan sukacita lagi. Tidak perlu membawa energi negatif dari pengalaman masa lalu yang sudah terjadi. Syukuri saja. Dan kemudian move on. Hidup dengan penuh sukacita. Kalau masih muda, cintailah orang tua passionately. Karena itulah kesempatan yang membawa kita juga nanti bisa menjadi orang tua yang penuh dengan cinta kasih, rasa syukur. Siapa yang tidak suka melihat anak-anak muda mengasihi orang tuanya dengan sepenuh hati? Siapa yang tidak terinspirasi melihat pasutri, meskipun usia perkawinannya sudah jauh dan sudah lama, tetapi tetap saling mengasihi passionately? Siapa yang tidak penuh sukacita dan tertarik? Dan itulah memang yang dikehendaki Tuhan. Maka mari kita hidup dalam cinta kasih. Siap menerima segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan mensyukuri segalanya. Lalu hidup menjadi begitu menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.